Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yurni, Putra selaku Dosen Pengampu mata kuliah akuntansi keterlambatan. Saya Nizia Clarinda, Wakil Putri dengan P1 Jenderal Dosen 049 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi akuntansi keterlakuan yang berjudul keterlakuan pada pemulasian dan pengendalian biaya. Adapun untuk pembahasannya yaitu sistem biaya tradisional versus biaya standar, aspek keterlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih, dan analisis varian. Sistem biaya tradisional versus biaya standar. Sistem biaya tradisional berfokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Yang tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data beban pokok penjualan atau jasa yang diberikan bagi perlakuan keuangan eksternal. Namun, sistem biaya tradisional tidak sesuai dengan untuk pengendalian manajemen yang efektif. Salah satu kelemahan utama sistem biaya tradisional ini ialah bahwa persyaratannya akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Sistem biaya standar pada awalnya merupakan ketetapan biaya produk berdasarkan standar. Sistem biaya standar menunjukkan kombinasi yang berpotensi efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi manajemen. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik. Biaya standar sangat membantu perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan dalam penetapan anggaran, pengendalian biaya, penyederhanaan prosedur perhitungan biaya, dan percepatan penyusunan laporan biaya, pengembangan biaya persediaan produk dalam proses dan produk jadi, serta penetapan tawaran biaya kontak. Sistem biaya standar dari anggaran fleksibel. Nah, anggaran fleksibel ini ialah anggaran yang khusus untuk mencakup jumlah jangkauan aktivitas dan yang digunakan untuk mengembangkan biaya yang dianggarkan pada titik manapun dalam rentang waktu. Terdapat hubungan yang penting antara penganggaran fleksibel dan sistem biaya standar. Istilah sistem biaya standar misalnya tarif selama periode pada jumlah anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel ialah anggaran biaya per unit dibandingkan dengan jumlah unit aktual. Oleh karena itu, sistem biaya standar menjawab pertanyaan seperti apakah laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan akan terlihat jika biaya dan masukan per unit harus direncanakan dengan tepat pada tingkat keluaran aktual yang dicapai. Kompatibilitas dengan konsep teori organisasi. Teori organisasi di sini ialah multidisiplin dengan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam mengembangkan kerangka kerja untuk sistem biaya standar yang sesuai dengan konsep teori organisasi modern, langkah-langkah pengendaliannya ialah langkah penetapan tujuan organisasi, penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai, dan penugasan fungsi kepada masing-masing individu. Pengisian posisi staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu-individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan pengetahuan yang mencukupi untuk melakukan fungsinya. Penciptaan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya. Aspek keberlakuan dari langkah akuntansi biaya dipilih. Nah, terdapat 4 persyaratan utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keterlakuan. Pertama yaitu standar harus ditetapkan dalam cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai sesuatu yang realistis dan bukan arbiter. Yang kedua yaitu orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuannya sendiri. Yang ketiga yaitu orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam sebuah. Yang terakhir ada umpan balik atas kinerja harus bertujuan untuk memperbaiki maupun mengevaluasi. Analisis varian. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodis antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun dalam bentuk standar. Varian tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab,
Beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.